Alat yang pertama akan kita bahas yaitu piranometer. Bagaimana sih gambarnya? Nah, seperti ini ya bentuknya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih prinsip kerja dari piranometer itu? Cara kerja piranometer sendiri, yang pertama, sinar matahari atau radiasi yang datang secara langsung maupun yang dipancarkan atmosfer atau radiasi solar global dan yang dihamburkan langit akan menembus glass dome. Radiasi dengan panjang gelombang sampai dengan 3,0 mikrons akan diteruskan ke lempeng logam hitam dan putih. Selanjutnya, lempeng logam hitam akan mengabsorpsi panas radiasi, sementara lempeng putih akan memantulkan radiasi, sehingga terjadi perbedaan temperatur di antara kedua jenis lempeng logam ini. Dan yang terakhir, perbedaan temperatur dari kedua lempeng ini dihubungkan ke sirkuit homojunctions yang mengubah besaran panas menjadi perbedaan tegangan potensial di antara kedua ujung lempeng. Radiasi energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Namun, radiasi energi matahari tidak dapat diukur secara kasat mata. Radiasi energi matahari diukur dengan dua alat, yaitu piranometer dan aktinograf. Namun, piranometer bekerja secara otomatis dan hasilnya dibandingkan dengan aktinograf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan piranometer. Piranometer sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada lensa pelindung atau kubah kaca, lalu ada benda hitam dan terminal tegangan atau OP, lalu ada termopil atau termokopel. Termopil digunakan untuk melihat perbedaan suhu antara dua permukaan. Permukaan aktif yang berlabel atau panas berupa permukaan hitam berbentuk datar dan terpapar ke atmosfer. Permukaan referensi atau dingin yang bergantung pada tingkat kesulitan piranometer, di mana termopil mempunyai kontrol kedua menjadi penutup piranometer itu sendiri. Lalu yang kedua ada bagian kubah kaca. Kubah kaca membatasi respon spektral dari 300 sampai 2800 nanometer dari 180 derajat pandangan yang juga melindungi sensor termopil dari hujan, angin, dan lain-lain. Kubah kaca juga melindungi dari radiasi ekstra di antara kubah bagian dalam dan sensor dibandingkan dengan kubah tunggal, karena kubah kedua akan mengurangi offset instrumen. Dan yang terakhir ada disk okultasi yang digunakan untuk mengukur radiasi balok pemblokiran dan radiasi difus dari permukaan panel. Lalu cara pembacaannya atau cara kerjanya, piranometer dihubungkan ke chart recorder yang bersifat self-balancing potentiometric, di mana piranometer bekerja berdasarkan keseimbangan antara signal tenaga listrik piranometer dengan tenaga listrik dari power supply yang akan menggerakkan pena, sehingga catatan grafik dan jam tercatat pada pias. Recorder harus dihindarkan dari kegiatan apapun yang dapat menyebabkan getaran. Misal, recorder harus terletak pada... Lalu bagaimana sih cara kalibrasi piranometer? Untuk cara kalibrasi yang pertama yaitu dua piranometer, satu sebagai standar dan satunya sebagai alat yang dikalibrasi, diletakkan di bawah lampu yang sudah diatur khusus cahaya, daya, dan tingginya, atau bisa kita sebut sebagai posisi terang pertama. Selanjutnya, catat pembacaan nilai radiasi di multitester dalam satuan milivolt setelah 1 menit pada masing-masing alat. Lalu, tutup dua alat itu dengan penutup, yaitu posisi gelap pertama, lalu baca nilai radiasinya. Selanjutnya, putar posisi dua alat itu untuk menghindari inhomogenitas atau posisi terang kedua, lalu baca lagi nilai radiasi yang terukur. Nah, kemudian tutup dua alat itu lagi, atau posisi gelap kedua, lalu baca nilainya. Terakhir,
Data-data yang didapat dimasukkan ke formula tertentu yang akan menghasilkan nilai sensitivitas alat piranometer itu. Nah, apa sih fungsi dari kalibrasi? Fungsi dari kalibrasi untuk menjaga kendali mutu dengan cara memastikan kinerja serta akurasi berbagai instrumen atau alat yang diujikan melalui penentuan nilai standar dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur, atau singkatnya untuk memastikan akurasi alat ukur sehingga instrumen yang dikalibrasi dapat menghasilkan pengukuran yang tepat dan akurat. Berikut ini merupakan contoh data yang didapat dari piranometer. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang termometer bola basah dan bola kering. Dari gambar, kita ketahui bahwa termometer bola basah dan bola kering terdapat di dalam sangkar meteorologi. Berikut gambar yang lebih jelas, yaitu terdapat termometer bola basah di sebelah kiri dan termometer bola kering di sebelah kanan. Bagaimana sih prinsip kerja dari termometer bola basah dan bola kering? Pertama, kita akan bahas dulu termometer bola basah. Nah, prinsip kerja dari termometer bola basah mengukur suhu yang diperlukan untuk menguapkan air di kain tersebut. Jadi, pada saat kelembaban udara kecil, maka air akan mengambil panas dari termometer itu. Karena itu, suhu pada termometer bola basah akan menurun. Itulah mengapa pada saat siang hari, perbedaan suhu pada termometer bola basah dan bola kering cukup banyak. Namun, berbeda halnya jika kelembapan tinggi karena tidak ada panas yang diambil, sehingga perbedaannya relatif sedikit. Selanjutnya yaitu termometer bola kering. Untuk termometer bola kering, terdiri dari tabung gelas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisi air raksa, seperti tadi yang kita lihat pada gambar. Jika suhu naik, air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolom tabung termometer yang berskala. Namun jika suhu turun, air raksa dalam tabung akan ikut turun. Lalu ujung permukaan atas air raksa adalah suhu udara pada saat pembacaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya tentang pentingnya pengamatan terhadap unsur pada termometer bola kering dan bola basah. Sebelumnya, hampir di seluruh negara di Indonesia melakukan pengamatan unsur-unsur cuaca baik oleh BMKG ataupun TNI Angkatan Udara. Dan pada unsur-unsur yang diamati meliputi suhu udara, titik embun, tekanan udara, jumlah curah hujan, keadaan cuaca, awan, dan juga jarak pandang terjauh atau visibility. Temperatur udara diamati dengan menggunakan termometer bola kering dan bola basah. Mengingat pentingnya faktor terhadap kehidupan dan aktivitas manusia, menyebabkan pengamatan suhu udara yang dilakukan oleh Stalmet dan Staklim memiliki beberapa kriteria. Di antaranya suhu udara permukaan atau suhu udara aktual rata-rata maksimum dan minimum, suhu udara di beberapa ketinggian atau lapisan atmosfer yang hingga ketinggiannya kurang lebih 35 km, ada suhu udara di beberapa kedalaman tanah atau hingga bisa sampai kedalaman 1 meter, dan suhu permukaan air, juga suhu permukaan laut. Beberapa kepentingan dari dari termometer bola kering dan termometer bola basah, yaitu untuk mengetahui temperatur suatu tempat atau daerah, mengetahui perakiraan suhu di kemudian hari dengan mengolah datanya, untuk mengetahui kelembaban udara daerah tersebut, untuk mengetahui titik embun daerah tersebut, untuk mengukur perbedaan suhu yang ditunjukkan termometer bola basah dan kering dengan menduan tabel diperolehlah harga kelembapan udara dan titik embun. Dan yang terakhir untuk kepentingan informasi masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya adalah cara penggunaan termometer bola basah dan bola kering, atau yang juga disebut psychrometer. Termometer ini terdiri dari tabung gas yang di dalamnya terdapat pipa kapiler yang berisi air raksa. Untuk termometer bola kering digunakan untuk mengukur temperatur atau suhu di
lingkungan sekitar. Nah, untuk termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik jenuh yang ada di dalam udara. Prinsip kerjanya yaitu jika suhu udara naik, maka air raksa dalam bola akan mengembang dan naik melalui kolom tabung termometer yang berskala. Jika suhu turun, air raksa dalam tabung akan turun. Ujung permukaan atas air raksa adalah suhu udara pada saat pembacaan. Nah, untuk cara membaca termometer bola kering, yang pertama adalah 1. Berdiri di depan termometer pada jarak baca. 2. Posisi baca harus segaris dengan meniskus untuk menghindari kesalahan paralak. 3. Termometer harus dibaca cepat dan teliti sampai per 10 derajat terdekat. 4. Dalam pembacaan termometer tidak boleh disentuh karena panas badan bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Untuk termometer bola basah, ada termometer bola air raksa yang dibalut dengan kain basah. Penguapan yang terjadi pada kain basah tersebut mengakibatkan turunnya suhu. Perbedaan suhu yang ditunjukkan termometer bola kering dan bola basah dengan bantuan tabel diperoleh harga kelembapan udara dan suhu titik embun. Untuk cara membaca termometer bola kering atau bola basah sama. Untuk menjaga akurasi dari termometer bola basah, air dalam bejana pada termometer bola basah harus selalu diperhatikan, tidak boleh kering, dan kain untuk membalut termometer bola basah harus diganti setidaknya 2 minggu sekali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalibrasi termometer bola basah dan bola kering. Metode pertama yang digunakan yaitu mencari koefisien psychrometer pada suhu dan kelembapan relatif yang tetap, yaitu 23 derajat Celcius dan 55% RH. Selanjutnya, metode kedua, mencari koreksi kelembapan relatif psychrometer terhadap penunjukan standar di mana koefisien psychrometer ditentukan terlebih dahulu. Untuk metode ketiga, merupakan gabungan di antara metode pertama dan metode kedua. Metode pertama dan kedua banyak memiliki kendala, yaitu kurang memadainya informasi yang diberikan. Selain itu, rumitnya persamaan psychrometer jika harus digunakan oleh pengguna, hingga masalah besarnya koreksi kelembapan relatif yang ditunjukkan oleh psychrometer itu sendiri. Sebuah sistem kalibrasi hygrometer telah dirancang dan dibuat dalam rangka peningkatan kemampuan kalibrasi hygrometer untuk menghasilkan sebuah sistem kalibrasi yang dapat memberikan kemampuan ukur terbaik di bawah 2,5%. Sistem yang dibangun memanfaatkan prinsip kerja divided flow atau aliran terbagi. Pengujian dilakukan terhadap sistem tersebut pada rentang kelembapan relatif yang biasa dipakai untuk melakukan kalibrasi, yaitu dari 10% hingga 95%. Pengukuran ketidakseragaman test chamber telah dilakukan pada rentang kelembapan tersebut dengan menggunakan 2 buah sensor. Hasil akhir pengujian menunjukkan sistem yang dibangun mampu memberikan kemampuan ukur terbaik masing-masing adalah 0,62% pada RH 10% dan 0,51% pada RH 60% dan 95%. Berikut adalah contoh pengamatan termometer bola basah dan bola kering. Di sini saya mengambil dari contoh hasil pengamatan yang terletak di buku Sinop. Dapat dilihat bahwa di sini merupakan suhu dari bola basah yang sedang dilakukan pengamatan, dan di sini merupakan suhu bola kering.
Di sini suhu bola kering dan di sini suhu bola basah. Dan dengan bantuan dari aplikasi yang terletak pada software akan diketahui kelembapan dan juga nisbinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.